Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, welcome back to my YouTube channel. Dan kembali lagi bersama saya Fepti Mami Eropa, dan di sebelah saya Dokter Ani. dengan Dokter Ani ya. Dokter Ani ya, seperti biasa. Dan kemarin itu kita berdua sudah membahas tentang mata merah. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang mata kering atau istilah kedokterannya yaitu dry eye. Kalian semua mungkin di rumah pernah ya merasakan mata kalian itu kering. Itu biasanya tuh ciri-cirinya matanya tuh pedes, mungkin pernah pedes, pernah kalian lagi melek tiba-tiba merasa tidak nyaman, itu disebut mata kering. Tapi untuk lebih jelasnya bagaimana gejala mata keringnya tersebut, penyebabnya apa, dan cara perawatannya bagaimana, kita langsung gibahin si Dokter Rani tentang mata kering. Intinya mata kita kan memang butuh pelumas ya untuk melindungi permukaannya. Jadi apa sih yang terjadi pada mata kering? Jadi bola mata kita ini nggak mendapatkan pelumas yang cukup. Pelumasnya itu ya si air matanya ini, air matanya itu nggak cukup memadai untuk melapisi permukaan bola mata. Gitu. Jadi makin banyak air mata itu makin bagus buat mata ya, Dok ya? Enggak juga sih, tergantung kandungannya juga. Kadang ada gejala mata kering yang justru efeknya jadi mata berair terus gitu. Ternyata kandungannya kurang memadai untuk bikin pelumas yang baik untuk menutupi permukaan bola mata. Gejala mata kering itu sendiri itu bagaimana, Dok? Gejala mata kering tadi seperti yang Mbak Fatul jelasin ya. Salah satunya sakit ya, sakit, perih, merah, terus ada juga yang rasanya kayak ada pasir mengganjel. Jadi kalau ngedip tuh kayak ada sesuatu gitu, nggak hilang-hilang. Kemudian ada juga yang rasanya seperti mudah silau kalau kena cahaya. Kemudian kadang ada juga yang rasanya lebih dirasa kalau pas bangun pagi tidur matanya nggak nyaman sekali pas waktu bangun tidur gitu. Itu salah satu gejalanya. Dan penyebab mata kering itu terjadi itu apa tuh, Dokter? Jadi penyebab mata kering itu sebenarnya ada 3 faktor yang perlu kita periksa ya kalau kami dokter mata. Jadi apakah produksinya yang kurang, produksi air matanya yang kurang, atau yang kedua jenis air matanya ini lebih gampang menguap gitu. Jadi dia nggak cukup baik melapisi permukaan bola mata karena lebih cepat menguap. Yang ketiga mungkin kandungan dari air matanya yang kurang baik. Jadi kandungan air mata kita ini bukan cuma air aja sebenarnya, ada lapisan lipid, protein, itu yang bikin permukaan bola mata kita nggak cepat menguap kalau cuma air aja gitu. Nah kalau ada kandungan yang kurang, itu yang bikin salah satunya ya matanya terasa kering gitu. Jadi perlu pemeriksaan lagi tuh untuk tahu penyebabnya karena apa sih. Yang berlangsung ya nggak cepat hilang dalam beberapa saat, itu menandakan mata kering. Jadi kita perlu cari tahu nih penyebabnya karena apa. Itu nanti dokternya sih yang bisa dievaluasi. Oh ini mata kering nih karena ini. Gitu. Seberapa parah mata kering kita yang wajib kita harus datang ke dokter gitu, ke dokter spesialis mata? Sampai kapan harus berobat gitu ya? Yang pasti kalau sudah mengganggu pastinya ya. Kalau misalnya ternyata dengan istirahat, kadang mata kering ada penyebabnya kan karena overuse ya. Jadi misalnya kayak zaman sekarang nih work from home atau school from home ini kan banyak pakai layar. Itu juga bisa jadi salah satu penyebab mata kering karena kita konsentrasi lihat layar, kemudian frekuensi berkedip kita jadi berkurang. Nah ini yang tadi penyebabnya karena penguapannya yang meningkat gitu. Ya karena overuse-nya itu tadi bikin mata kita kering, otomatis mata jadi nggak nyaman gitu. Apalagi tiap hari kan pasti dipakai terus tuh, maksudnya untuk penggunaan screen time-nya pasti setiap hari selalu ada kan, karena memang sekarang lagi musimnya
juga. Jadi kalau udah mengganggu sih ya saran saya periksakan aja. Karena obatnya pun ya air mata buatan kebanyakan. Air mata buatan. Jadi kalau kita sering-sering lihat handphone itu harus sering-sering kedip. Pakai laptop juga harus sering-sering kedip. Itu kedipnya harus berapa kali ya dokter? Sesering apa gitu? Sebenarnya kalau untuk aktivitas kita ada aturannya sendiri gitu. Jadi ada istilahnya kalau misalnya kita 30 menit ngeliat layar atau baca, kita kasih waktu 30 detik untuk melihat jarak kurang lebih 6 meter atau 30 feet, minimal 30 detik gitu. Jadi itu istirahat mata kita sih. Jadi supaya nggak lelah juga. Ada jeda untuk ngasih istirahat mata supaya nggak lihat terus-terusan gitu. Jadi kalau kita lihat jauh kan otomatis mata kita lebih rileks, si lensa juga lebih lemas ya untuk si lensa itu yang bantu untuk ngurangin kelelahan pada mata untuk saat seperti ini. Boleh nggak sih dokter kalau misalnya kita lagi lihat handphone lama-lama atau lihat laptop lama-lama, perasaan kita udah kering nih, langsung kita tetesin gitu aja tuh boleh? Boleh ya? Sesering apa kita boleh meneteskan air mata itu ya? Kalau memang yang kita pakai adalah air mata buatan, betul-betul air mata buatan, sebenarnya dia itu kan kandungannya ya aman ya, seperti air mata buatan lah, fungsinya untuk melembabkan. Nggak masalah sih, kapan kita nggak nyaman sering pakai juga nggak masalah gitu. Jadi baik-baik aja, cuman biasanya kita ada frekuensinya sih. Kalau lagi nggak nyaman betul 3 jam sekali lah gitu. Nanti kalau udah lebih nyaman ya bisa dikurangi jadi sehari 4 kali atau 5 kali gitu. Tapi obatnya betul-betul untuk air mata ya, jangan karena kalau dijual bebas kan ada juga yang untuk mata merah. Itu beda lagi kandungannya. Jadi sebaiknya kalau untuk yang nggak nyaman kayak gitu kita cari yang betul-betul fungsinya untuk air mata buatan. Jadi biasanya tandanya itu ada tulisannya tears. Apa tears gitu. Mereknya depannya apa gitu. Jadi beli obatnya yang mereknya tik tears tears itu pasti untuk si mata kering. Gitu ya. Itu pasti itu aman ya. Itu banyak ya di apotek itu banyak ya. Ada kok. Sekarang udah banyak lah yang untuk air mata buatan. Perawatannya sendiri si mata kering ini bagaimana sih dokter? Jadi perawatannya? Kalau untuk perawatan ya itu tadi ya, kita ikut tergantung dari si penyebabnya juga. Apakah karena si produksinya, proses penguapan yang meningkat, atau si komposisi air matanya itu yang bermasalah. Dari situ sih nanti tergantung dari ininya. Kalau misalnya kayak yang gampang deh, paling sering karena penguapan ya. Jadi misalnya kayak di ruang ber-AC, kemudian udara panas berdebu, kemudian udara kering, itu bikin cepat penguapan ya. Sebisa mungkin kalau kayak di ruangan ber-AC ya kita atur lah, jangan terlalu kering udaranya, mungkin jangan terlalu dingin kali ya, atau arah AC-nya jangan dibikin terlalu mengarah ke kita gitu. Itu ngaruh juga sih. Modifikasinya lebih ke arah situ. Kalau yang lain ya butuh pemeriksaan lebih lanjut sih untuk tahu ke arah mana. Karena ada juga penggunaan obat yang memang bikin mata kering, penggunaan obat ataupun penyakit tertentu gitu. Itu ada pemeriksaan yang lagi, beda lagi jenisnya. Jadi ada obat yang emang dikhususkan untuk mata kita tuh biar kering gitu? Enggak, sebenarnya itu pengobatan untuk masalah lain. Oh, baik. Cuman efeknya di mata jadi kering. Gitu. Nah, segitu aja mungkin informasi yang dapat kita berdua sampaikan tentang mata kering. Jadi kalau kalian udah merasa matanya kurang nyaman atau pas bangun tidur ada terasa ada kerikil-kerikil seperti informasi dari dokter, itu mungkin itu salah satu gejala dari si mata kering. Jadi kalian boleh meneteskan obat tetes mata, tapi yang khusus mata kering ya, jangan yang untuk mata yang lain.
Obat untuk tetes mata kering ini, kalian harus bisa membedakan antara obat untuk tetes mata kering dan obat untuk tetes mata merah. Jadi itu dua obat yang berbeda, jangan salah netes ya. Nanti tiba-tiba obat tetes mata merah kalian tetesin untuk mata kalian yang kering, itu nggak bakal ngefek dan nggak bakal nyambung. Ya udah, sekian video dari kita berdua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah untuk ngebahas mata yang lainnya, dan ditunggu video selanjutnya. Dadah, bye bye.